pertama sekali kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa pada siang hari ini kita masih dapat melanjutkan presentasi kita, yaitu mengenai analisis kualitas instrumen tes pilihan berganda pada materi pemrograman dasar. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen pengampu, yaitu Prof. Dr. Sahat Siagian, MPD, dan juga Ibu Mega Silvia Dewi, MPDT, dan kepada teman-teman semua yang sudah berhadir pada presentasi ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Analisis Kualitas Instrumen Tes Pilihan Berganda pada Materi Pemrograman Dasar, di mana makalah ini disusun untuk menganalisis kualitas 40 butir soal pilihan berganda yang kami susun dan uji secara empiris pada mahasiswa PTIK Unimed, dan analisis yang kami lakukan mencakup validitas, reliabilitas dengan KR20, tingkat kesukaran, daya beda, dan efektivitas pengecek. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota saya, dan saya adalah DAP Simanjuntak selaku moderator, dan pemateri pertama yaitu Pedriana Ayu Lestari, pemateri kedua yaitu Indah Novianti Burmanulang, dan pemateri terakhir yaitu Koyirunisa Purba. Secara umum, evaluasi itu penting karena bukan hanya untuk memberi nilai, tetapi juga untuk melihat sejauh mana pembelajaran benar-benar tercapai dalam pembelajaran. Dalam konteks ini, tes pilihan berganda sering dipakai secara karena objektif dan mudah diperiksa, tetapi kualitasnya tetap bergantung pada ketepatan penyusun butir soal. Karena itu, kami menilai instrumen ini supaya bisa diketahui apakah soal yang dibuat memang layak dipakai untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara tepat. Pada bab kajian teori, ada 9 poin utama yang menjadi dasar pembahasan kami, yaitu mulai dari evaluasi hasil belajar, instrumen tes pilihan ganda, validitas instrumen, reliabilitas instrumen, daya beda soal, tingkat kesukaran soal, pengecoh atau distraktor, kisi-kisi dan indikator soal, serta konsep materi pemrograman dasar. Jadi teori yang kami pakai tidak berdiri sendiri, tetapi saling mendukung untuk melihat kualitas instrumen secara utuh. Dan jika dijelaskan secara singkat, validitas menilai apakah soal benar-benar mengukur kompetensi yang dituju, dan reliabilitas melihat konsistensi hasil tes. Daya beda menilai kemampuan soal membedakan mahasiswa yang paham dan yang belum paham. Tingkat kesukaran menunjukkan apakah soal terlalu mudah, sedang, atau terlalu sulit. Sementara pengecoh digunakan untuk melihat apakah pilihan jawaban salah atau benar-benar berfungsi sebagai penjebak yang logis, bukan hanya sekedar jawaban yang asal. Di bagian materi, kami membahas pemrograman dasar yang mencakup sintaks dan tipe data, fungsi atau prosedur, struktur kontrol dan percabangan, serta struktur data dasar dan algoritma sederhana. Jadi soal-soal yang kami susun tidak hanya menguji hafalan, tetapi juga pemahaman konsep dan penerapan logika pemrograman. Deskripsi persiapan dan pelaksanaan instrumen ini. Untuk menyusun instrumen, kami membuat 40 soal pilihan berganda dengan 4 opsi jawaban, di mana soal-soal tersebut dibagi ke dalam 4 indikator utama yang masing-masing 10 soal, dan disusun berdasarkan level kognitif, taksonomi Bloom, dari C1 hingga C5. Setelah itu, instrumen diuji coba kepada 20 responden mahasiswa PTIK Universitas Negeri Medan melalui Google Form ataupun angket, agar proses distribusi dan pengumpulan data lebih efisien, dan jawaban kemudian diberi skor 1 untuk benar dan skor 0 untuk salah, lalu dianalisis lebih lanjut. Dari sini, bisa dilihat bahwa proses penyusunan instrumen ini tidak berhenti di pembuatan soal saja, tetapi juga dilanjutkan dengan uji empiris, yang artinya kami tidak hanya menilai soal dari sisi teori, tetapi juga dari bukti data lapangan. Setelah tahap persiapan dan pelaksanaan selesai, pembahasan berikutnya masuk ke hasil analisis butir soal, di mana di sana kami menilai apakah setiap soal valid, reliable, dan seberapa
seberapa sulit soalnya, bagaimana daya bedanya, dan apakah pengecohnya berfungsi dengan baik. Setelah itu, selanjutnya pada materi pertama, yaitu uji validitas dan juga uji reliabilitas yang akan dibawakan oleh Febriana Ayu. Untuk Febriana Ayu, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai uji validitas butir soal. Di sini kami menggunakan teknik Pearson Product Moment Correlation, yang dimana butir soal dikatakan valid bila koefisien korelasi produk moment lebih besar daripada R-table. Sebagai contoh, pada butir soal 1 yang kami gunakan yaitu nilai total uji butir soal 1 itu adalah 0,677, yang dimana nilai R hitung lebih besar dari R tabel, yang dinyatakan butir soal 1 itu dinyatakan valid. Untuk hasil akhir uji validitas ini, kami ada 3 soal yang tidak valid, yaitu pada nomor 5, soal nomor 12, dan terakhir ada soal nomor 38. Selanjutnya, uji reliabilitas pada tes kami dilakukan dengan menggunakan rumus Kuder Richardson 20 karena data yang digunakan bersifat dikotomi, yang dimana skor 1 untuk jawaban benar dan 0 untuk jawaban yang salah. Untuk menggunakan rumus ini, kita harus mencari nilai sigma P kali Q serta nilai variansnya, yang dimana nilai total sigma P kali Q itu 5,93 dan nilai total variansnya itu 83,26. Hingga hasil akhir dari KR20 itu 0,954, yang dikategorikan reliabilitasnya sangat tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai uji validitas dan reliabilitas pada soal kami. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Febriana Ayu yang sudah menjelaskan uji validitas dan juga reliabilitas pada analisis butir soal pilihan berganda pemrograman dasar. Materi selanjutnya yaitu indeks kesukaran soal yang dijelaskan oleh saya sendiri, di mana dalam menghitung indeks kesukaran soal ini menggunakan rumus P sama dengan B per N, di mana P yaitu adalah nilai indeks dan B jumlah mahasiswa menjawab benar, N untuk jumlah seluruh mahasiswa yang mengikuti tes. Pada nilai indeks dikategorikan pada 3 kategori, yaitu yang pertama 0,00 sampai 0,30 dikatakan sukar, 0,31 hingga 0,70 dikategorikan sedang, 0,71 sampai 1,00 dikategorikan mudah. Seperti pada PowerPoint ini, adapun contoh soal nomor 1, di mana mahasiswa menjawab benar, yaitu 18. 18 dibagi dengan 20, di mana 20 ini adalah jumlah seluruh mahasiswa yang mengikuti tes. Dan hasilnya yaitu 0,9. Dan pada indeks kesukaran soal ini, ada pun 10 contoh yang kami paparkan di PowerPoint, yaitu contohnya pada soal nomor 1, nilai indeksnya 0,9, jadi dia dikategorikan ke kategori mudah. Dan pada soal nomor 3, nilai indeksnya 0,55 dapat dikategorikan sedang. Untuk materi selanjutnya, yaitu tingkat pengecoh soal atau distruktor, akan dijelaskan oleh Indah Novianti Borumanula. Kepada Indah, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi saya, yaitu tentang analisis tingkat pengecoh soal atau sering kita sebut dengan distraktor. Jadi analisis tingkat pengecoh soal ini
dilakukan guna mengevaluasi kualitas tiap opsi jawaban yang salah pada butir soal pilihan berganda ini. Tujuan utamanya yaitu untuk menentukan apakah pengecoh yang disediakan telah berfungsi secara efektif dalam menarik perhatian responden yang belum menguasai kompetensi materi kami, yaitu pemrograman dasar. Dalam pengujian ini, efektivitas pengecohnya diukur dalam indeks pengecoh dengan rumus P per N kali 100%, di mana P di sini merupakan jumlah peserta didik yang memilih opsi pengecoh tersebut dan N merupakan jumlah keseluruhan respondennya, yaitu 20. Jadi, berdasarkan kriteria evaluasi ini, kami membaginya ke dalam 3 kategori utama, yaitu kategori diterima apabila pengecoh tersebut sudah berfungsi dengan baik karena dipilih minimal 5% dari respondennya. Lalu kategori direvisi, yaitu pengecoh ini memiliki daya tarik yang sangat lemah karena indeksnya di bawah 5%, sehingga perlu diperbaiki kalimatnya agar lebih mengecoh. Namun berhubung responden kami di sini hanya 20, jadi kalau satu aja yang milih, pengecoh tersebut, maka itu udah termasuk golongan diterima, karena itu udah termasuk 5% kan. Terus dia kategorinya ditolak jika pengecoh sama sekali tidak dipilih dari responden, 0%. Pengecoh itu dianggap gagal memberikan distraksi, karena terlalu mudah diidentifikasi sebagai jawaban yang salah. Jadi dari hasil analisis kami, misalnya nomor 1 nih, kunci jawabannya itu kan ada di D. Opsi A itu hanya dipilih oleh 1 orang, opsi B 0 orang, dan opsi C 1 orang. Nah, kesimpulan dari analisis yang kami lakukan ini, eee, dia kategori diterima, kita bisa melihat dari contoh soal nomor 8, 15, 19, 20, 24, 25, dan lain sebagainya. Pada nomor-nomor tersebut, seluruh opsi pengecoh yang kita sebut pilihan berganda, pilihan yang salah, selain kunci jawabannya berhasil menarik minat responden untuk memilih. Ini menunjukkan adanya homogenitas atau kemiripan yang tinggi antara pengecoh dengan kunci jawaban pada materi ini. Lalu dia kategori sangat, di sini juga kami menemukan, dia dipilih oleh 80% responden. Contohnya bisa kita lihat pada nomor 34 opsi A. Ini pengecohnya bekerja terlalu efektif sehingga mayoritas responden justru memilih jawaban yang salah. Ini pengecohnya sangat kuat. Lalu ada kategori pengecohnya ditolak, bisa kita lihat pada contoh soal nomor 10 opsi A dan D, serta contoh nomor 13 opsi C dan D. Di sini opsi tersebut nggak dipilih sama sekali. Jadi ini menandakan opsi tersebut sangat mudah dan tidak masuk akal bagi responden sehingga gagal menjalani fungsinya sebagai distraksi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan tentang analisis pengecoh soal, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Indah Novianti, Guru Manulang yang sudah menjelaskan eh, tingkat pengecoh soal ataupun distraktor. Materi selanjutnya yaitu daya beda yang akan dijelaskan oleh Koirunisa Purban. Kepada Koirunisa, saya persilahkan.
Terima kasih kepada Koirunisa Purba yang sudah menjelaskan materi terakhir yaitu daya beda. Selanjutnya, adapun kesimpulan dan saran yang kami susun yaitu berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap 40 butir soal instrumen evaluasi materi pemrograman dasar yang telah kami ujikan kepada 20 responden mahasiswa PTIK Universitas Negeri Medan, dapat disimpulkan bahwa instrumen ini memiliki kualitas empiris yang sangat baik dan konsisten. Dari total 40 butir soal, terdapat 37 butir soal yang dinyatakan valid. Sementara 3 butir soal yaitu nomor 5, 12, dan 38 dinyatakan tidak valid karena memiliki nilai koefisien korelasi yang lebih kecil daripada melalui uji reliabilitas yang menggunakan rumus KR20. Instrumen ini memperoleh nilai koefisien sebesar 0,954 yang menunjukkan bahwa perangkat tes kami memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi dan sangat layak digunakan untuk mengukur hasil belajar secara konsisten. Adapun saran yaitu kami menyarankan agar dapat mengembangkan instrumen tes selanjutnya. Pada penyusun soal lebih memperhatikan homogenitas opsi pengecoh pada butir soal berkategori mudah agar daya tarik distraktor tetap terjaga bagi responden yang belum menguasai materi secara mendalam. Untuk 3 butir soal yang dinyatakan tidak valid, disarankan agar dilakukan perbaikan pada struktur kalimat atau logika soal sesuai dengan indikator yang ada sebelum digunakan kembali dalam evaluasi mendatang. Terakhir, kami mengharapkan proses analisis empiris seperti ini dapat dilakukan secara rutin terhadap setiap instrumen penilaian di lingkungan Prodi PTIK Universitas Negeri Medan guna menjamin objektivitas, akurasi, dan validitas hasil penilaian belajar mahasiswa. Demikianlah presentasi kami pada siang hari ini. Adapun salah kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf dan sekian dan terima kasih.